Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim forensik RSUD Dr. Slamet Garut melakukan ekshumasi makam bayi korban dugaan malapraktik di Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Mengendus penyelundupan ganja asal Medan, polisi gagalkan pengedaran narkotika jelang tahun baru di Kota Bogor. Rampung direvitalisasi setelah 7,5 bulan, jembatan Otto Iskandar di Nata atau Otista di Kota Bogor kini kembali beroperasi. Mengaku-ngaku sebagai petugas perusahaan pembiayaan kredit motor alias leasing, 5 orang lelaki membawa kabur sepeda motor milik warga di Purwakarta. 3 tersangka berhasil dibekuk oleh polisi. Ketiga tersangka Reinhard Octavianus alias Miat, Dika Latema Agustian, dan Dwi Haryadi ditangkap karena Kamis lalu tanggal 14 Desember telah menipu korban dengan mengaku sebagai petugas perusahaan pembiayaan kredit motor alias leasing. Saat itu ketiga tersangka bersama 2 temannya yang masih buron menghentikan sepeda motor warga dan membawanya ke kantor perusahaan pembiayaan di Jalan Kakasingawinata, Purwakarta. Saat korban sibuk meminta klarifikasi pembayaran kreditnya yang dipermasalahkan oleh komplotan ini, sepeda motor korban dibawa kabur para tersangka. Korban pun kemudian melaporkan penipuan ini kepada polisi. Menyuruh korban untuk ikut di antrian di kantor leasing tersebut, pembiayaan tersebut, dan pelaku meminta kunci kendaraan kepada korban dengan alasan mau mengecek kendaraan nomor rangkaian atau nomor mesinnya. Setelah itu, pada saat korban lengah di dalam kantor, pelaku membawa kabur kendaraan ini. Bersama ketiga tersangka, polisi menyita sepeda motor milik korban yang sempat dibawa kabur keluar kota, 2 tanda pengenal karyawan perusahaan leasing yang diduga palsu, serta telepon genggam. Saat ini, polisi masih memburu 2 tersangka lain yang kabur bernama Roy Runturambi dan Julian Sumendap. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Polisi membongkar sindikat pemalsuan surat kendaraan bermotor yang menggunakan material STNK dan BPKB asli. Polisi menduga ada keterlibatan orang dalam sindikat tersebut. Novia Noviana dan Asep Septiawan, warga Tasikmalaya ini bergeming di hadapan petugas. Keduanya diringkus karena memproduksi nomor polisi kendaraan palsu yang terdeteksi di Ciamis. Keduanya membuat surat-surat kendaraan dengan data yang palsu tetapi memakai STNK dan BPKB asli. Hal itu terungkap saat polisi curiga atas keberadaan nomor polisi berwarna putih. Saat dicek, surat-surat kendaraannya ternyata palsu. Pihak kepolisian mengungkap modus keduanya dengan menjual mobil bermasalah pada kredit lalu membuat nomor plat dan mencetak data palsu pada STNK dan BPKB asli. Yang pertama ada 2 jaringan. Pertama jaringan penyedia kendaraan. Dia akan mencari kendaraan dengan jual putus. Setelah kendaraannya hadir, dia melalui jaringan yang berbeda. Dia akan mencarikan surat-surat kendaraan dengan data yang palsu. Kemungkinan ini adalah kendaraan-kendaraan kredit. Berarti ada keterlibatan leasing atau showroom? Masih kami dalami. Kini polisi mencari pemasok STNK dan BPKB asli ke pelaku, termasuk pihak yang memasok kendaraan bermasalah pada keuangan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Penyelundupan ganja asal Medan yang hendak diedarkan di Kota Bogor terbongkar. Polisi menyita ganja seberat 6 kg di gudang jasa ekspedisi setelah terendus oleh anjing pelacak milik Bea Cukai. 2 pengedar pun ditangkap. Di gudang jasa ekspedisi daerah Kota Bogor, anjing pelacak milik Bea Cukai mencium keberadaan paket berisi narkoba. Dari sana ditelusuri tempat pengiriman paket di cabang jasa ekspedisi. Benar saja, di tempat ini polisi membongkar paket lalu menemukan ganja seberat 6 kg.
Polisi lalu menangkap 2 pelaku yang menanti paket. Mereka adalah Febriansyah dan Jalaluddin. Keduanya ditangkap di kawasan Jalan Ciseeng. Tak hanya sampai di situ, polisi kemudian ke rumah para pelaku di kawasan Kahuripan. Mereka kemudian menggeledah rumah pelaku dan menemukan sisa ganja yang disembunyikan di dalam toples. Dari hasil pemeriksaan para tersangka, mereka mengaku membeli ganja dari Medan. Pihaknya kini mengejar pemasok ganja. Tersangka meminta bertemu di jalan, meminta bertemu di jalan di wilayah Ciampea. Kemudian pada saat di Ciampea, pada saat yang bersangkutan mau mengambil barang tersebut, kita langsung melaksanakan penangkapan. Barang tersebut dikirim dari Medan. Oh, dari Medan. Dari Medan. Di sini ke Medan, karena sudah 6 kg ganja kita amankan. Jadi tersangka yang diamankan itu adalah pengedar yang di Bogor. Yang di Bogor. Kemudian untuk yang di Medan sedang kami kejar. Terungkapnya pengedaran ganja 6 kg ini atas kerja sama pihak polisi dan bea cukai. Para tersangka mengatakan ganja akan diedarkan jelang tahun baru. Sedianya bahwa 6 kg ganja ini akan digunakan untuk tahun baru di Kota Bogor, sehingga dengan berhasil kita ungkap, berhasil kita tangkap pelakunya, berhasil kita sita ganja tersebut, kita menyelamatkan kurang lebih 10.000 jiwa masyarakat dari potensi kerawanan penyalahgunaan ganja. Kini kedua pelaku dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Irwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Polisi menyerahkan barang bukti hasil kejahatan pencurian sepeda motor. Korban pun merasa senang karena sepeda motor yang dicuri bisa kembali lagi ke pemiliknya. Kamu waktu itu hilang dari pandangan. Tak pernah terfikir bagi Suherman untuk bisa mendapatkan kembali motornya yang dicuri. Setelah hilang selama 3 pekan, motor Suherman kini sudah di tangan. Terlebih lagi, tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk bisa mendapatkan motornya kembali. Ya, saya banyak ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajarannya. Terutama mungkin bapak-bapak itu udah gigih, udah dapat curan nomornya, udah hasil. Semoga bapak-bapak dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan motornya masih utuh, Pak? Masih utuh. Ada yang rusak? Nggak ada rusak. Kan itu sama sekali tidak diminta biaya sepeser pun. Banyak terima kasih kepada bapak-bapak kepolisian semua. Pengembalian 2 motor curian ini berhasil setelah unit reserse kriminal Polsek Citamiang dan Polres Sukabumi Kota menangkap pria 45 tahun Misbah. Ia bersama rekannya mencuri motor di wilayah Citamiang pada akhir November hingga awal Desember tahun ini. Tak hanya 2, polisi menemukan 8 motor lain yang juga hasil curian, beserta 16 kunci letter T, 5 kunci kontak, dan plat motor serta helm. Kapolres Sukabumi Kota mengungkapkan kedua pelaku memainkan peran masing-masing saat mencuri motor. Misbah sebagai eksekutor pencurian sepeda motor, sedangkan rekannya sebagai pengantar saat beraksi. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu bahwa pelaku melaksanakan kegiatan mobiling, kemudian apabila melihat adanya kendaraan bermotor yang diparkir dan pada situ adanya kelemahan pengawasan dari pemilik kendaraan bermotor, disitulah pelaku melaksanakan aksinya ya. Jadi pelaku sistem mobiling kemudian melihat kelemahan kendaraan yang diparkir, kemudian pelaku mengambil. Sayangnya rekan Misbah masih buron. Kini Misbah harus menanggung perbuatannya dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Polda Jawa Barat menangkap pelaku pembajakan konten tayangan digital pertandingan Piala Dunia U17. Pelaku membajak tayangan pertandingan bola itu dengan menyiarkan kembali secara ilegal di media sosial lain. Pelaku pembajakan konten daring siaran FIFA World Cup U17 ditangkap Polda Jawa Barat. Pelaku terbukti secara ilegal menyiarkan pertandingan Piala Dunia U17 yang ditayangkan resmi oleh video.com. Ia menyiarkan siaran ilegal itu melalui platform YouTube saat berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dengan keuntungan hingga puluhan juta rupiah.
Pelaku mengaku membajak konten streaming sepak bola karena kebutuhan ekonomi. Meski terbukti bersalah, polisi akan mendorong proses mediasi antara pelapor dengan pelaku agar kasus ini tak dilanjutkan ke meja hijau. Jadi kami juga mempidanakan serta kasus pembajakan konten ini juga ingin turut mengedukasi kepada masyarakat bahwa aksi streaming konten ilegal itu sangat merugikan, baik itu kepada pemilik platform legal maupun semua pihak yang terlibat dalam pembuatan konten-konten tersebut. Pelaku mengaku telah menyesali perbuatannya yang membajak konten streaming video.com. Saat ini polisi tidak menahan tetapi mengharuskan pelaku wajib lapor. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.